kita. Jadi AI yang ada di Google itu ada 2 macam. Yang open AI-nya, of course Gemini, everyone tentu tahu dan kenal lah ya. Gemini itu apa, walaupun saya yakin belum dieksplor juga secara jauh. Mungkin. Dan jangan salah, admin itu bisa melihat loh, kalian tuh nyimpan apa aja di situ. Dan ketika itu ada di luar dari konteks pendidikan, akun kalian akan suspend, itu yang pertama. Itu harus di take out. Kenapa? Mungkin bisa jadi dianggap tidak valid karena tidak jelas asal-usul atau sumbernya. Atau hanya berdasarkan asumsi. Atau yang kedua, mungkin saja si penulis tidak mengizinkan karyanya dijadikan referensi untuk sumber penelitian. Mereka mungkin saat ini sudah sampai ke berapa petabyte gitu, saya lupa. Yang jelas sudah petabyte. Makanya dari mahasiswa, dan itu mereka bisa bagi-bagi sendiri. Mahasiswanya dapat berapa, kemudian dari yayasannya dapat berapa, dosen dapat berapa. Oh gitu. Halo teman UB, selamat datang kembali di Bonsai on Podcast inspiratif yang akan menemani teman UB semua untuk mengenal lebih dekat berbagai fakultas yang ada di Kampus Biru, Kampus Perjuangan Universitas Brawijaya. Bersama saya, Mega Anissa, yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Kali ini, teman UB, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Google for Education Specialist from Google Indonesia. Ada Kak Rose Arija Roswanodia, atau yang biasa dia manggil Kak Rose. Selamat datang untuk Kak Rose. Halo, selamat datang. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, Kak? Always shining like my future. Oke. Kak Rose ini jauh-jauh dari Surabaya ya? Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih karena sudah hadir di Universitas Brawijaya. Begitu, karena Kak Rose ini merupakan representasi dari Google Indonesia. Spesial untuk Google for Education, begitu ya Kak ya. Kami ingin tahu nih Kak, apa saja layanan dari Google yang kemudian mampu menunjang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, begitu. Oke, kalau untuk spesifik di Google for Education sendiri ya, karena kami memang platform yang memang menunjang untuk kegiatan pendidikan. Tidak hanya di higher education, kita mulai dari K-12, yaitu dari Dikdas, Dikmen sampai ke higher education. Nah, lebih spesifik lagi untuk yang higher education tentunya banyak sekali tools-tools kami yang sebenarnya bisa diintegrated dengan kegiatan perkuliahan, kemudian untuk administratif bahkan, atau mungkin juga untuk mahasiswa itu mengembangkan sendiri karena sifatnya tools kami itu adalah open source. Jadi mahasiswa itu bisa mengembangkan atau mendevelop sendiri gitu dari tools-tools yang sudah diberikan. Syaratnya mudah, cukup mau, dan explore terus. Itu kuncinya. Oke, itu kan untuk mahasiswa begitu ya. Nah, kami juga ingin lebih tahu nih Kak, apakah Google juga menunjang berbagai fasilitas Google, apakah juga menunjang untuk institusi pendidikan tinggi ataupun untuk para dosen seperti itu, bukan hanya mahasiswa? Pastinya. Jadi selain untuk mahasiswa, bahkan untuk dosen, tadi kan saya katakannya untuk kegiatan administratif pun itu sangat-sangat menunjang sekali. Contohnya misalnya untuk dosen, untuk manajemen time misalnya ya, ada namanya Google Calendar. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Google Calendar itu kita bisa loh bikin slot. Misal saya sebagai seorang dosen pembimbing, tetapi saya tidak selalu ada di tempat. Bagaimana saya bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa saya agar tetap in touch dengan saya dimanapun mereka berada dan dimanapun saya berada. Mudah saja, saya hanya tinggal buka Google Calendar, saya buka slot di situ misalkan. Di tiap hari Rabu dari jam 1 sampai jam 3 saya ada kosong jam nih, tetapi saya tidak mungkin ke kampus. Saya akan buka sesi per sesinya itu adalah 15 sampai 20 menit untuk setiap satu mahasiswa yang mau konsultasi. Saya berikan linknya, mahasiswa tinggal booking. Mereka bisa booking dan saya akan dapat notifikasi di Google Calendar, oh saya ada bimbingan dengan si A, si B, si C. Atau saya masih ada kosong, oke saya bisa share lagi ke mahasiswa yang lain mungkin. Seperti itu contohnya. Dan itu dan dari Google Calendar yang sudah di booking, itu sudah langsung otomatis terintegrate dengan Google Meet. Oh ya. Ya, that is why saya bisa melakukan bimbingan dimanapun saya berada kan, hanya bimbingan saja kan. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi kan kalau kita bimbingan kita bawa skripsi kita nih Kak. Kalau jarak jauh gimana?
gitu kan. Nah, kalau jarak jauh mudah saja, karena begini, tools kami ini sebenarnya dirancang secara kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Saya contohkan ya. Di dalam Google Docs misalnya, Google Dokumen ya, yang biasa dikenal dengan Google Docs, itu satu file itu kita bisa kerjakan secara keroyokan. Oh, How come? Nah, mungkin karena ini ada di studio, saya praktekkan langsung saja. Saya kebetulan sedang membuka Google Docs. ya. Nah, ini misalkan ya, saya sedang membuat tentang strategi keterlibatan digital transformasi stewardship lingkungan melalui model EcoHero. Saya tidak mau mengerjakan ini sendiri misalnya. Saya butuh kakak untuk editing juga. Saya tinggal buka di fitur share. Nah, ini kan, saya buka di fitur share, saya akan masukkan email kakak. Emailnya apa? Kita pakai domain UB saja Yes, ya. of course. Meganisa at Meganisa, ya, double N. oh double N, oke. Yes, at ub.ac.id. Megan, N-nya double. Iya, N-nya double. Meganisa at ub.ac.id. ub.ac.id. Oke. Kayaknya kamu salah deh. Ini tidak ditemukan. Sebentar. Kita coba lagi. Megan, Iya, double N. Nisa Ya, at ub.ac.id. at ub.ac.id. Betul. Nah, ini baru. Ini baru betul. Nah, karena saya ingin Kak Nisa ini juga menjadi editor, saya akan rubah roles-nya menjadi editor. Oke. Tetapi kalau saya cuma ingin Kak Nisa sebagai viewer, ya udah saya jadikan kakak hanya bisa lihat saja filenya karena saya tidak mau Kak Nisa terlibat nih. Atau saya maunya Kak Nisa jadi komentator aja deh, tapi biar nanti yang mengedit teman-teman gitu. Nah, karena saya di sini saya mau Kak Nisa jadi editor, saya akan fungsikan menjadi editor. Ketika ini saya share, lihat yang terjadi karena ini domain dari instansi saya, dia memilih alasan saya kenapa saya share file ini. Ini tentunya untuk melindungi. Privacy. Of course, privacy and security ya. Di sini kita sangat-sangat menghargai yang namanya privacy. Nah, di sini saya ada beberapa reason. Yang pertama, apakah saya sharing confidential ataukah saya sharing public data atau saya sharing non Google data atau lainnya. Nah, di sini saya pilih non Google karena ini adalah file saya pribadi, oke. Setelah itu saya share. Ya, sudah. Setelah ini nanti terkirim, maka Kak Nisa di email Kak Nisa akan mendapatkan notifikasi dan Kak Nisa bisa melihat saya punya file yang ada di sini. All in one ya, Kak ya? All in one. You can edit it. You can editing. Just in case ini nanti terhapus oleh teman-teman ya misalnya. Misal kali ini terhapus, saya masih bisa mengembalikannya lagi dalam susunan bentuk yang sama. Oke. Oh ya? Yes. You wanna see? Iya, tentunya. Oke. Coba Kak Nisa aja yang hapus deh, jangan saya. Coba dibuka Gmail-nya Kak Nisa. Oke, sebentar. Saya buka melalui device yang lain dulu ya. Oke, sebentar. Ini sedang saya praktekkan ini langsung ya. ada Teman demonya UB, ya demonya. guys. Nggak main-main loh Kak Nisa ini. Ini berarti saya akan menghapus ya, Kak? Ya, hapus aja. Langsung Ctrl A and then you can delete it all. Ini saya udah bikin udah banyak banget nih kan. Wah, pasti stres banget nih. Saya tahu Kak Nisa udah masuk. Dari mana nih? Yes, itu Yes, adalah. kamu sudah masuk. Betul. Bahkan sebenarnya saya bisa chat dengan Anda di sini. Oke. Oke, coba dihapus Sepertinya semua. ada, kalau misalkan dari handphone, sepertinya ada itu ya, Kak, fiturnya terbatas ya? Atau tidak? Enggak juga sih. Fiturnya tidak terbatas, tapi mungkin perlu di-download. Nah, itu. Yes. Kalau dari PC, dari tab, dari Atau kalau misalkan saya move, bisa nggak kira-kira ya? move ke? Move ke folder saya yang lain, Google Drive saya Oh, yang sama lain. aja. Sama aja. Karena di handphone. Coba dihapus aja nggak bisa? Coba let me check it. Yes, please. Ini aja begini. Titik 3. Nah, ini aja nih. Nih, misalkan dihapus aja semua. Nah, Misalkan saya menghapus semua judul-judulnya ya, Kak ya? Coba dihapus dari situ, lihat di tempat saya bergerak kan? Iya. Yes. Nah, ini sudah saya hapus. Oke, sudah hapus. Loh kok judulnya hilang gitu kan? Iya, betul. Gimana masa kita mau tulis ulang? Ribet sayang. Saya punya jalur ninja. Di sebelah account ini atau di sebelah fitur chat ini ada tanda jam. Betul. Ini namanya adalah histories version.
Kalau tidak ada yang mengaku, siapa tadi yang menghapus? Saya bisa lihat di sini, lihat on March di detik keberapa, di menit keberapa, Mega Anissa terbukti telah melakukan Penghapusan terhadap judulnya. terhadap judulnya dihapus. Oke, saya akan kembalikan ini. Caranya adalah, saya masuk ke sini, ke Tetap sini di ya. logo yang jam tadi ya, Yes, Kak ya? saya masuk ke yang sebelumnya. Lalu di sini ada restore this version. Saya akan kembalikan ini ke seperti semula. 1, 2, 3. Wow. Efektif dan efisien tentunya. Sangat. Makanya ini bagus banget kalau misalkan kita mau ada bimbingan skripsi ya. Jadi saya tinggal share draft skripsi saya ke dosen pembimbing. Sambil nanti ketika tadi sudah booking waktu, kemudian ngobrolnya melalui Google Meet. Nah, sambil si mahasiswanya share screen, dosennya dari situ pun bisa melihat file yang sama. Oh wow, nice. Dosennya cukup jadikan komentator aja. Kalau komentator kan dia hanya mengkomentari ini yang diganti ini. Iya, oke. Itu contoh kecil saja. Contoh kecil dari berbagai fitur yang ada di Google untuk menunjang mahasiswa maupun dosen dalam pembelajaran ya, Kak ya. Betul. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, teman UB, Universitas Brawijaya itu memiliki domain tersendiri untuk seperti identitasnya lah. Ya. Jadi kalau teman UB merupakan mahasiswa UB atau seluruh sivitas akademika akan memiliki email dengan domain @ub.ac.id. Yes. Apa sih Kak keunggulannya kalau kita itu pakai domain sebuah institusi tertentu? Oke. Jadi saya mau menggaris besar ya antara perbedaan antara domain workspace dengan Gmail pribadi. 1, tidak ada iklan di dalam penelusuran. Coba cek. Apakah detik.com ada di tempat kalian? Tidak ada. Kenapa? Karena itu memperkecil untuk hal-hal atau masuknya phishing melalui link-link yang mungkin terselip di dalam iklan-iklan besar. Sometimes seperti itu karena kami ingin melindungi institusi dari kebocoran data, dari privacy. Kan phishing bisa masuk dari mana saja ya. Nah, atau mungkin bisa juga terselip link, tersematkan di situ ada link yang masuk ke mungkin situs-situs yang di luar pendidikan. Nah, makanya itu ada iklan. Yang pertama. Yang kedua, sebagai Gmail pribadi, ketika Gmail kalian mengalami permasalahan, apakah kalian bisa langsung kontak ke adminnya sana untuk Gmail saya ke suspend or something. If your account is dead gitu ya, ke suspend ya udah mati aja loh. Bener nggak? Iya. Nah, tetapi kalau pakai akun kampus, then what happen? Tinggal lapor ke DTI. DTI-nya bisa perbaiki, betul kan? Betul. Jadi di sini secara controlling, domain kampus ini sudah bisa dikontrol sendiri. Tidak lagi bergantung pada kami secara global. Berbeda dengan Gmail pribadi. Gmail pribadi itu ya seperti akun individu. Tetapi kalau akun institusi atau akun kampus itu adalah identitas, ciri khas dari satu instansi tersebut yang bisa dikontrol secara massal walaupun hanya dengan one single click. Gitu. Ada berbagai banyak keuntungan kalau misalkan teman UB menggunakan domain dari Universitas Brawijaya begitu. Dan ini nih Kak, biasanya pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah pakai domain begitu ya, apakah itu juga mendukung citra dari suatu institusi begitu? Sangat mendukung, apalagi Brawijaya, congratulations ya, kalian adalah pengguna workspace terbesar in globally. Dan bahkan sudah upgrading ke Edu Plus. Jadi sebenarnya workspace kami itu ada yang versi free, fundamental. Nah, Gmail kakak gratisnya dapat berapa? Kalau yang gratis, fasilitasnya apa saja yang didapatkan? Biasanya kalau misalkan saya itu pakai Gemini, itu langsung yang upgrade. Terus storage-nya juga. Yang gratis dapat berapa? Aduh, saya nggak ngecek lagi, tapi banyak. Tapi ketika saya dapat ketika saya upload ke Drive atau saya biasanya bekerja itu pakai Drive, itu nggak ada notifikasi bahwa storage saya sudah limit. Biasanya kalau pakai email pribadi itu pasti ada notifikasi. Karena cuma 15 GB kan. Can you imagine ketika pakai Workspace for Education, meskipun yang versi fundamentalnya dulu nih saya cerita ya, yang versi tidak berbayarnya dulu, maka satu yayasan, satu institusi itu atau satu sekolah itu berhak mendapatkan 2.500 account for free dengan kapasitas storage 100 terabyte cloud bersama. Khusus untuk Brawijaya, karena Brawijaya sudah upgrading ke Edu Plus dengan total 83.000 account. Mereka mungkin saat ini sudah sampai ke
berapa petabyte gitu, saya lupa. Yang jelas sudah petabyte. Makanya dari mahasiswa, dan itu mereka bisa bagi-bagi sendiri. Mahasiswanya dapat berapa, kemudian dari yayasannya dapat berapa, dosen dapat berapa. Oh gitu. Kak, tadi Kak Rose mention tentang EduPlus. Ya. EduPlus itu apa, Kak? EduPlus itu versi upgrade dari fundamental dari Workspace for Education. Jadi kalau yang fundamentalnya itu yang versi gratisnya. Kemudian karena mungkin Brawijaya mahasiswanya banyak ya, jadi tidak mungkin 2.500 kan, akhirnya di-upgrade lah ke yang EduPlus. Oh gitu. Which is very affordable kalau dibandingkan dengan enterprise, sangat jauh sekali. Iya Kak, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana Google itu sangat memfasilitasi dalam pendidikan tinggi, entah itu pengajaran, pendidikan, ataupun yang lain. Nah sekarang saya ingin berbicara tentang Google yang akan memfasilitasi di bidang manajemen, khususnya manajemen Universitas Brawijaya, terlebih fokus ke hubungan kepada masyarakat atau humas nih Kak. Oke. Bagaimana kemudian Google itu kan punya fitur, ada Google Docs, ada Google Sheets, ada Slides, dan juga Drive begitu ya. Oke. Dalam manajemen perkantoran, karena kita bukan hanya berbicara mengenai dosen dan juga mahasiswa, di Universitas Brawijaya ini ada manajemen perkantoran Kak. Bagaimana kemudian Google, seluruh layanan Google itu mampu menunjang manajemen perkantoran di suatu institusi. Begitu. Oke. Saya akan mencontohkan kantor saya sendiri. Iya betul, silakan. Iya kan, saya akan mencontohkan kantor saya sendiri. Can you imagine like saya kebetulan membawahi beberapa provinsi ya, beberapa area. Oke. Di antaranya Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Timor Leste. Lalu bagaimana tuh cara kerjanya? Admin saya sendiri yang kerjakan. Wow, yes. Strategic plan saya sendiri yang kerjakan. Visiting, bahkan sampai ke engagement dengan DOE atau dengan government, dengan local government, itu saya kerjakan sendiri. All in. Ya, saya kerjakan sendiri. Nah, itu how come dengan satu orang ini bisa mengerjakan semuanya. Betul. Gitu. Because of this system, this platform itu sangat menunjang apa yang menjadi kebutuhan pekerjaan saya. Bicara soal Drive. Nah, ini bedanya lagi kalau kita pakai Gmail, antara Gmail dengan Workspace. Di Gmail itu tidak ada fitur namanya share drive atau drive bersama. Betul. Sedangkan di Workspace itu ada fitur namanya drive bersama. Apa itu drive bersama? Kalau boleh saya gambarkan, drive bersama itu seperti lemari virtual yang besar, yang dimana di situ kita bisa tempatkan folder-folder dengan masing-masing kunci dan juga roles yang bisa kita berikan kepada siapa nih tim kita. Saya kasih contoh. Nah, ini adalah kantor saya. Oke. Saya mengintip sedikit ya dapurnya Kak Ros ini ya. Tuh, apakah tampilan drive bersama seperti aku? Iya, kalau ketika saya pakai domain UB ada beberapa yang sama. Oke. Nah, karena saya banyak pekerjaan, jadi saya biasa memfolder-folderkan itu. Betul, karena lebih cakep. Nah, ya. ini adalah drive pribadi, sedangkan ini adalah share drive atau drive bersama yang saya sebutkan. Betul. Di sini saya akan mau mencontohkan, nah ini misalkan ini adalah IPEC. Jadi ini adalah se-Asia Pasifik. Apa saja yang bisa saya cek di sini. Nah, ini banyak sekali fitur-fitur ya, dari India, dari Indonesia, dari mana-mana. Nah, saya akan ambil yang khusus untuk di Indonesia. Biasanya ini nanti dari pusat itu misalkan ada update sesuatu, dia akan drop di sini. Dan kita bisa langsung melihat. Oh ya, ada apa ya gitu. Oke, saya akan cek di negara saya ada apa sih gitu. Contohnya seperti itu. Jadi drive bersama ini sangat-sangat menunjang sekali untuk manajemen. Kalau menurut saya. Kalau misalkan untuk mahasiswa bisa untuk bikin project bersama. Yes, despite of kalian mengirimkan file, ya kan? Satu file kalian kirim, ini salah. Oke, file 1, file 2, file 3, 4, fix banget. Print terakhir, final destination. Buyar storage-nya habis ya. Betul sekali. Betul, nah ini adalah contohnya seperti itu. Atau misalkan ini, kita bikin dokumentasi. Ini belum ada, ini masih baru. Nih, saya kemarin ada project dengan Dinas Provinsi Jawa Timur. Kita bikin lomba ini dengan Balitbank juga, kita bikin lomba inovasi atau Innotech Award untuk siswa. Untuk kepala sekolah, mereka di-challenge lah intinya sama dinasnya. Nah, dari mulai absensi, foto pendaftaran. Nah, memangnya ini cuma saya aja yang ngisi? No. Enggak. Betul. Bukan. Di 18 people ini, di sini ya kita bisa lihat di sini ada 18 people. Siapa saja anggota-anggotanya. Nah, ini dia anggota-anggotanya. Roles-nya juga saya bisa rubah.
gitu. Kalaupun dari si roles ini mereka mau memberikan kunci kepada orang baru, saya akan dapat notifikasi. Oh, berarti kakak nanti akan melakukan verifikasi? Yes. Ini siapa? Kenapa dia harus saya berikan kunci? Roles-nya dia sebagai atau kontribusinya dia di sini sebagai apa? Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu kan, karena ini very principle juga kan. Nah, kemudian seperti ini Kak contohnya. Ini adalah proposal, di mana proposal ini saya misalkan ya peneliti milenial. Proposal ini dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Yes, mereka akan mengirimkan di sini. Kita klik Bangkalan. Bangkalan ada sekolah apa saja? Ada SMK Agung Mulia dan SMKS Ibnu Khalil. Ya kan? Nah, apakah mereka nanti saling tahu? Tidak. Karena kami memberikannya per folder. Oh, begitu. Yes, dan ini kita kunci. Jadi yang hanya dia yang punya link SMK Agung Mulia yang bisa buka. Yang SMK atau sekolah lain atau guru lain pun nggak bisa. Bahkan sesama peserta, walaupun sama-sama satu sekolah nih, satu kelas, kalau different kelompok juga nggak bisa. Gitu. Dia nggak bisa lihat. Nah, keuntungannya apa? Biasanya konsep ini itu selesai dalam 1 semester. Iya. Betul ya. Betul. Nah, karena kan proposalnya manual tuh, mereka mesti kirim, nanti di cross check sama sama jurinya, dikembalikan lagi, dikirim lagi. Nah, dengan konsep ini Bapak Ibu juri itu tinggal melihat mana sesuai dengan partnya mereka. Dan Bapak Ibu juri juga melakukan koreksi yang sama di tempat yang sama. Seperti itu. Sehingga setelah ada koreksi, lalu terfilterlah mana nih yang terbaik. Nah, untuk dilakukan interview secara daring. Setelah itu baru yang pemenang, yang finalisnya, mereka kan harus membuat implementasi best practice-nya. Baru tuh mereka keliling. Apa yang terjadi? Efisiensi biaya dong. Iya, betul. Buang-buang kertasnya juga otomatis akan ini yang terjadi. Dan akhirnya hanya 3 bulan saja kita sudah bisa selesaikan. Tidak perlu 1 semester. Tidak perlu 1 semester. Kasihan siswanya nggak sekolah. Betul. Ini contohnya Kak yang untuk manajemen. Ini bisa digunakan untuk yang lain sih sebenarnya. Kalau begini, teman UB dan juga Kak Ros begitu ya. Kalau untuk manajemen publik seperti apa Kak? Misalkan kita Universitas Brawijaya itu kan partnernya banyak sekali, mitranya banyak sekali. Bukan hanya mitra sesama universitas juga, tetapi juga mitra kepada media dan juga swasta begitu kan. Kita mengenal dunia usaha, dunia industri begitu ya. Bagaimana Google ini kemudian memfasilitasi institusi pendidikan tinggi sebagai atau memberikan layanan yang mempermudah manajemen publik atau untuk menjalin relasi dengan mitra luar begitu kan? Untuk menjalin relasi dengan mitra luar nih terkait dengan apa nih? Transparansi informasi kah or something? Misalkan kita mau buat foto atau video bersama begitu. Bagaimana kemudian privacy data yang diberikan atau layanan privacy data yang diberikan oleh Google begitu kepada kita mitra yang sedang menjalin kerjasama atau kolaborasi. Kalau masalah privacy ya kita kembalikan lagi ke kebijakan institusi kampusnya sebenarnya ya, karena kan domain ini sudah punyanya kampus gitu. Begitu, oke. Jadi kalau saran dari kami sebaiknya memang dari kampus itu memiliki kebijakan yang terfiltering sih, mana-mana yang memang ini credential atau mana yang memang ini boleh di-share secara publik. Seperti tadi punya saya kan itu memang diatur dari sana. Nah, harusnya kampus melakukan itu. Jadi mana yang boleh di-share dan yang tidak boleh di-share. Sekali lagi, pengaturannya ada di kampus. Pengaturannya semua diserahkan oleh kampus? Yes, ada di DTI. Karena kan itu sudah bukan ranah kami lagi. Kami hanya sebagai provider the domain gitu kan, provider workspace-nya. Kemudian sisanya pengaturannya kita serahkan sepenuhnya kepada institusi. Kita aja nggak boleh pick. Oh begitu ya Kak ya? Boleh. Kita ada NDA sign untuk kita tidak boleh mengintip kecuali di situ ada terbukti suspicious activity. Seperti ada apa, Kak, pelanggaran. Oke, contohnya ini terjadi, betul-betul terjadi. Jadi ada satu sekolah, dia punya populasi di sekolah secara real yang sesuai dengan data Dapodik itu ada 250. Tetapi secara penggunaan storage-nya tuh gede banget. Plus akun yang terdeploy itu ternyata 1000. Itu pun tidak semata-mata kita tuh langsung ngecek ini apa-apa gitu, nggak bisa seperti itu. Kami beremail dulu ke sekolahnya, mengeskalasi lah ibaratnya, mengkonfirmasi ini
ada 1.000, padahal siswanya di Dapodik ini sebesar 250. Boleh kami minta untuk eskalasinya, itu sampai 3 kali peringatan. Kalau 3 kali peringatan tidak ada jawaban, kita tidak semata-mata kita tidak mengintip, tetapi kita langsung men-take down. Kita akan take down domain tersebut. Jadi hilang semua datanya dia. Kecuali dia mengeskalasi. Dan memang terbukti ternyata digunakan atau didomplengi oleh pihak-pihak di luar sekolah. It could be happen. Tapi kita pasti tahu gitu. Dan itu pun kita tidak semata-mata langsung kayak, oh iya nih, coba deh kita cek yuk gitu, nggak bisa. Oh, oke. Artinya Google itu tidak 100% lepas tangan. Ya, tetapi kita juga tidak intervensi tidak secara menyeluruh atau secara dalam. Karena itu sudah haknya kampus gitu. Apalagi kampus ada subscribe. Wow, kita sangat tidak berani. Gitu. Bahkan kami melindungi pihak-pihak yang memang dia sudah upgrading ya ke versi yang berbayar itu, seperti email-email yang mengandung phishing itu akan bouncing, dia nggak akan bisa masuk. Dari mana lihatnya? Lihat aja di spam, pasti kosong. Iya. Betul. Wah, menarik sekali ya teman UB. Ternyata Google itu bukan hanya sebatas Microsoft Word, Microsoft Office gitu kan, tapi berbagai layanan atau fitur keunggulan Google yang kemudian disediakan untuk memudahkan kita, para dosen, mahasiswa, dan juga sivitas akademika untuk bekerja. Begitu ya. Nah, nih Kak Ros nih, ada yang menarik juga. Kita kan hidup sekarang di era digital, gitu ya kan. Segala sesuatu sekarang berbau digital. Bagaimana kemudian Google itu mendukung strategi digital campaign atau kampanye digital begitulah, khususnya yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi. Begitu. Oke, digital campaigns yang lebih fokus kemana dulu nih? Misalkan kita mau naikin engagement. Melalui survei kepuasan publik, gitu ya. Biasanya kalau survei kepuasan publik itu kan dibuat menggunakan Google Form. Nah, bagaimana sih, ada nggak sih tips and triknya gitu untuk membuat survei kepuasan publik yang kemudian nanti data yang diambil itu valid, gitu. Atau data yang diperoleh valid, begitulah. Bisa. Jadi dari Google Form itu kan bisa dibatasi ya sebenarnya. Misal ini mau survei publik kemana nih? Itu biasanya bisa di setup di depan kok. Jadi email yang mengisi itu harus yang valid, yang terverifikasi itu bisa, atau dibatasi saja satu kali pengisian untuk satu kali account domain lagi kan misalnya. Jadi kalau dengan domain yang sama dia tidak bisa melakukan survei ulang. Itu bisa banget. Bahkan kami di beberapa sekolah di Dikdas ya, di kalangan di SMP itu sudah dilakukan Google Form itu digunakan untuk pemilihan ketua OSIS, pemilu ketua OSIS. Di ranah yang paling kecil ya Kak ya? Yes, karena itu sifatnya adalah real time, dia kan sifatnya real time dan itu bisa terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Untuk mengolah data, di situ ada timestamp-nya, jadi nggak bisa bohong. Untuk ujian pun sama, meskipun nilainya sama, tetapi kalau secara timestamp, secara submitted-nya itu lebih dulu, ya berarti dia yang menang dong. Dia yang ada di rank atas. Kan seperti itu. Nah, nanti dari spreadsheet itu kan untuk pengolahan datanya, untuk visualize-nya nih, misalnya mau dibuat transparan, kita punya namanya Looker Studio. Kebetulan saya punya contoh. Ini kami pernah melakukan pelatihan ini di Dinas Pendidikan di Flores Timur. Wow. Di Nusa Tenggara Timur yang susah sekali sinyalnya. Iya, terus sekali bagaimana Anda mengantisipasi itu semua? Iya, tapi nah ini yang jadi concernnya mereka. Justru mereka menggunakan, ini namanya Berguna Kita ya. Mereka menggunakan, nah di sini kan ada salah satunya survei layanannya apa. Nah ada kualitas di sini. Nah mereka itu bisa melakukan seperti ini. Ini rekapnya. Nih ya, informasi pengunjung, hari ini ada berapa, total sampai dengan hari ini berapa. Bahkan ada estimasi penghematan kalau dilakukan dilakukan pelayanan secara daring. Karena mereka kepulauan, supaya kadang-kadang angin besar itu kapal tidak berangkat dan lain-lain. Kasihan kalau guru-guru itu sampai harus meninggalkan seharian gitu. Nah, akhirnya mereka tercetuskanlah ini. Melalui Google Form, para guru atau para operator atau yang terkait lah ya di bawahnya Dinas Pendidikan yang mau melakukan konsultasi itu mengisi. Jadi saya sebagai pejabat nih, saya sudah tahu besok saya akan ada layanan itu berapa orang yang datang ke saya dan jam berapa saja. Oke. Betul. Yang secara daring berapa. Kalau misalkan itu sangat mudah ya sudah, itu saya lakukan secara daring dan dia memvisualisasikannya dalam bentuk dashboard monitoring sehingga ini bisa diakses oleh siapapun. Dan menarik.
Ya ini Nilai plusnya adalah menarik. betul, karena ini di sini kan ada nih tuh rencana tiba waktunya jam berapa. Sangat lengkap sekali. Oke, pertanyaannya adalah Kak, Mm-mm. apakah yang bisa mengakses dashboard itu adalah internal dinas Mm-mm. atau seluruh masyarakat atau open for public? Open for public secara informasinya ya. Tetapi kalau untuk secara apa namanya, secara pengulikannya atau secara mungkin secara maintenance-nya ya tidak. Ini dibatasi internalnya, Dibatasi. mereka sih yang mendevelop gitu. Tapi kan ini oke. informasi yang publik, makanya saya juga bisa ikut akses. Oke. Wow, bukan hanya sangat 100% memfasilitasi layanan pendidikan, tapi juga menarik nih untuk tampilannya teman UB. Nah, Kak, kalau kita berbicara mengenai layanan digital dari Google, kemudian di era yang saat ini itu sebanyak sekali data yang kemudian bertebaran di dunia maya begitu ya Kak ya. Saya akan beralih ke keamanan data dan juga kontrol akses nih Kak. Oke. Misal ketika kita masuk ke Drive, pakai domain, lost nih tiba-tiba data kita atau anything can happen gitu. Misalkan kita salah mengklik fitur atau laptop kita sedang kemasukan virus nih, kemudian datanya hilang. Nah, ini biasanya teman-teman begitu ya, kemasukan virus datanya hilang. Apalagi kalau Anda ya atau mahasiswa yang sedang skripsi. Itu kan rentan sekali laptopnya. Bagaimana kemudian Google mengantisipasi hal-hal force major seperti itu, Kak? That is why you please use your workspace. Karena dengan akun workspace, meskipun device kamu yang kertas, karena kan apalagi yang EduPlus ya, EduPlus itu fitur untuk keamanannya itu 3 kali lipat. Oh, wow. Iya. Jadi itu tidak bisa ditembus. Plus saya ingatkan juga jangan lupa untuk verifikasi, melakukan verifikasi 2 langkah. Apabila bila perlu pakailah Authenticator. Oke, bisa dijelaskan mungkin Kak apa itu Authenticator? Oke. Authenticator itu semacam ada Google Authenticator namanya. Jadi saya juga pakai itu selain verifikasi 2 langkah kan kita mesti mesti masukkan selain email, betul ya, email dengan nomor telepon kita sendiri. Lalu kita masukkanlah Authenticator itu sebagai tambahan security. Itu adalah dia akan memunculkan OTP itu hanya 15 detik. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dari handphone kita, dari device kita. Jangan pernah simpan password kamu di device kamu. No, gunakan password. Sebenarnya ada yang lebih, kalau mau secure lagi ya 3 bulan sekali gantilah password. Tapi nggak mungkin sering-sering ganti password akan makin membuat kalian lupa. Betul. Kecuali kalian membuat password itu yang unik dan hanya kalian sendiri yang tahu. Contohnya mantan terindah. Gitu. Mantan terindah siapa yang tahu? Iya, nggak ada yang tahu. That's it. Dan itu tidak akan kebaca. Oh ya. Oke, so how para hijacker itu menganalisa kalian? Sebenarnya mereka tuh analisator yang bagus. Mereka melihat dari sosial media kalian. Makanya yang terlalu open, yang terlalu flexing itu adalah rawan kena hacker sayang. karena mereka itu hijacker itu mereka tuh tahu gitu loh kebiasaan kalian, kesukaan kalian tuh apa, dan kemungkinan besar password kalian itu nggak jauh-jauh dari situ. Taruhan deh. Ini adalah pengetahuan baru ya untuk seluruh teman UB. Berarti Wah, kalau sini aku dibenci hacker. kalau kita terlalu oversharing ya di media sosial itu juga rentan kemudian para hacker membaca nih pola-pola kita. Betul. Apa saja yang mungkin kebaca? Tanggal lahir Bapak Ibu, tanggal lahir adik, nomor rumah, nomor ukuran sepatu, you punya sepatu, nomor angka kesayangan you, tanggal lahir you, ya kan? Tanggal perceraian kayaknya agak susah ya diprediksi. Tanggal putus itu kemungkinan anniversary lah ya, any kind of anniversary. Bahkan mungkin binatang peliharaan kesayangan. Bisa ya Kak? Ayo, karena gini, apa yang menjadi kesukaan kita itu adalah yang the most, yang paling gampang untuk kita ingat. Kita punya anjing namanya Molly. Nah, itu biasanya tuh Molly dipadukan dengan entah itu nomor apartemen kita, nomor rumah kita. Nah, kalau si hijacker itu bisa menganalisa itu, it could be mereka tuh bisa melakukan apa ya? beberapa ini sandi gitu loh, beberapa pairs of sandi yang berkemungkinan yang berdekatan dengan itu. Cara ngebacanya itu dari situ, dan yang paling mudah untuk itu yang oversharing di sosial media. Kamu suka basket, ini pasti nggak mungkin jauh-jauh dari idolanya nih passwordnya, atau pasti nomor punggung idolanya. Tuh. Ini juga sebagai early warning system ya. Yes. Bukan hanya untuk saya, teman UB, tapi untuk seluruh teman UB ini.
bahwa jangan terlalu oversharing, bukan hanya secukupnya aja. Ya, secukupnya, bukan hanya mungkin bisa terpeleset begitu, tapi ini adalah sasaran empuknya. Betul. Para hacker. Betul. That is why kita sudah nyiapkan sebenarnya kurikulum namanya Tangkas Berinternet. Itu digital ethic. Nah, ini biasanya kami berikan kepada anak-anak yang masih di jenjang dasar gitu. Nanti kalau misalkan Kak Nisa tertarik di sini, nanti tinggal ketik aja Tangkas Berinternet. Nanti dia muncul di paling atas, atau Internet Be Awesome. Nah, ini diklik di sini. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dipelajari. Yang pertama adalah hati-hati dalam berbagi. Ya kan? Jadi apa yang boleh dan tidak boleh di-share itu ada di sini. Kemudian jangan mudah tertipu. Nah, ini kan berkaitan dengan misalkan ada tanda-tanda scam, tanda-tanda phishing itu seperti apa, itu kita pelajari di sini. Dan ini untuk anak SD sebenarnya. Oke. Meskipun untuk anak SD, saya yakin deh tidak semua teman UB itu tahu ada layanan ini. Nah, kalau mau coba boleh. Nanti ini bagaimana menjaga rahasia, membuat password yang tangguh, kemudian jadilah teladan kebaikan dan lain-lain lah. Nanti kalau ini sudah dipelajari semua, ini ada ujiannya. Ujiannya ini namanya Interland, ini berupa games. Oh, wow, menarik. Seperti Roblox. Oh ya, seperti Roblox. Yes, nanti bisa dimainkan. Jadi dari 4 pulau itu tadi, ini seperti petualangan aja sih dari 4 pulau ini tadi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kalau salah, si internautnya nggak bisa lanjut. Dan ada scoringnya di situ. You can try with your couple friend. Yes, mungkin kalau Kanisa mau membuat riset ini, mau membuat lomba dari bisa ya kan, bisa banget tuh. Cakep kan, dia kayak Roblox gitu. Yeah, absolutely. Maybe I want to try it. Yeah, you have to. Yes, oke. Wah, banyak sekali nih teman UB pengetahuan baru begitu. Teruntuk untuk saya yang bukan hanya tahu tentang Google itu sebatas untuk penunjang kerja search engine aja, tapi ternyata banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan hidup kita. Yes. Ya, yang memudahkan hidup kita begitu ya. Dan ini nih Kak Ros, saya mau setelah kita membahas tentang keamanan data, kemudian kontrol akses yang saya rasa ini sangat penting, apalagi tidak semua masyarakat Indonesia itu aware kepada datanya. Sangat. Gitu ya. Tidak semua masyarakat Indonesia itu peduli terhadap data. Padahal data itu adalah salah satu harta karun yang paling berharga. Identitas kita. Identitas, begitu. Dan kita akan pindah nih Kak. Kita akan move ke, karena tadi kita sudah membahas mengenai keamanan data, kemudian bagaimana Google untuk membantu bukan hanya pengajaran, pendidikan, tapi juga membantu manajemen perkantorannya. Sekarang saya akan spesifikasi atau spesifik membahas tentang hubungan masyarakat atau PR, begitu ya Kak. Nah, di Universitas Brawijaya memiliki hubungan divisi PR atau humas yang kemudian sangat aktif, gitu ya. Sangat aktif berjejaring bukan hanya dengan mitra swasta tapi juga antar media partner, gitu kan. Nah, apa saja sih Kak kira-kira fitur atau layanan yang bisa digunakan oleh humas baik seluruh institusi untuk berkolaborasi dengan media partner begitu. Oke. Kayaknya banyak ya fitur-fitur kita yang bisa dimanfaatkan oleh humas di sini kalau bisa kita lihat. Jadi sebenarnya kalau misalkan Kak Nisa mau cek apa saja sih yang ada di fiturnya kita, itu bisa di sini nanti diklik ya di domainnya. Di sini kan selalu kalau buka tab baru ada *9. Betul. Iya. Di Google itu pokoknya kalau ada *3, *9, *3, disitulah letak harta karun kami tersembunyi. Wow. Oke, berarti berbeda titik ya Kak ya? Yes. Setiap misalkan *9. This all tools itu you can use it sesuai dengan kebutuhan Kak Nisa gitu. Jadi kalau misalkan untuk media biasanya ngapain sih? Biasanya kita kalau media tuh ada konferensi pers, kemudian bagaimana kita membuat press release, report lah ya. Report. Oke, I have something for you. It's called Notebook LM. Oke, ini adalah salah satu AI-nya kita. Jadi AI yang ada di Google tuh ada 2 macam. Yang open AI-nya, of course Gemini, everyone tentu tahu dan kenal lah ya. Gemini itu apa, walaupun saya yakin belum dieksplor juga secara jauh. Mungkin. Ya. Apakah pernah menggunakan deep research-nya? Apakah sudah pernah menggunakan Gem-nya? Belum. Apakah sudah pernah menggunakan Gemini Canvas-nya? Wah, menarik gitu ya. Wah, padahal kamu bisa membuat sesuatu yang brilliant hanya dengan Google Canvas itu karena dia mengubah bahasa prompting ke coding dan itu bisa kau jadikan your own apps.
Pengetahuan baru ya teman UB, nanti dicoba setelah menonton podcast ini. Oke, nah kemudian AI kita yang kedua itu adalah LLMS atau Large Languages Learning Models. Nah namanya Notebook LM. Notebook LM ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi dia ini konsepnya secara anatominya seperti ini Kak. Jadi kita harus memasukkan sumber kita sendiri. Oke, sumber yang dimasukkan apakah harus Bebas? Oke. Jadi pertama kita bisa upload file. Jadi semua file-files yang ada di device itu bisa kita upload atau berupa link. Misalkan kita mau ngambil dari websitenya UB terkait dengan berita apa gitu misalnya ya, atau mungkin dari link YouTube. Kemarin ada cuplikan video tuh dari pidatonya Pak Rektor. Kita mau input juga sebagai sumber, itu bisa kita masukkan atau bisa dari Google Drive. Ya, atau bahkan dari catatan hasil notulen rapat, hasil kemarin konferensi pers yang berupa tulisan, berupa foto, kita jadikan teks, kita masukkan ke sini, ke copy text. Kalau catatannya mungkin nggak runtut? Tidak Biasanya masalah. kan kalau notulen tuh tidak runtut ya, Betul. berantakan Iya, gitu. Apakah nggak bisa masalah. dirapikan oleh ini? Nggak masalah, dimasukkan aja ke sini nanti. Nah konsep kerjanya tuh seperti ini. Misalkan nih saya tidak punya sumber, saya mau ngambil sumber dari mana saja deh. Kita mau bikin apa nih misalnya? Kita mau bikin apa namanya press release nih. Press release podcast hari ini gitu bersama Google Indonesia. Press release podcast UB dan Google Indonesia gitu ya. Google for Education tentang apa nih? Tentang berbagai Tentang fitur ya, iya, tentang fitur workspace. Oke, saya coba aja karena saya tidak punya sumber. Jadi saya akan menggunakan sumber, entah dia ngambil sumber dari mana saja. Nah nanti dari sini Kak Nisa kan pasti teman-teman punya sumbernya nih. Iya. Masukkan aja sumbernya sendiri. Nah saya kasih tahu cara kerjanya sekarang supaya bisa digunakan nanti. Oke, ini saya sudah diberikan beberapa sumber nih. Ya kan ada Indonesia berada di ini, UB masuk. Perkuat ekosistem AI, UB lakukan nih kolaborasi di UB ya kan. Ada dengan Google Cloud juga. Oke, saya import aja deh semua misalnya. Nah ini rata-rata adalah dari UB. Tuh rata-rata juga dari website resminya UB. Nanti akan ada sumber, kalau kita ketemu sumber yang merah, itu dia dinyatakan tidak valid dan tidak bisa dijadikan sumber. Itu harus di take out. Kenapa? Mungkin bisa jadi dianggap tidak valid karena tidak jelas asal-usul atau sumbernya. Atau hanya berdasarkan asumsi. Atau yang kedua, mungkin saja si penulis tidak mengizinkan karyanya dijadikan referensi untuk sumber penelitian atau sumber riset seperti itu. Oke, nah ini contohnya sudah ada nih, merah. Ini berarti tidak bisa Kak. Nah ini ada titik 3, kita remove yang file source. Jadi yang boleh hanya ini. Nah kan langsung kan inovasi Google Gemini AI untuk transformasi pendidikan Indonesia. Nih. Universitas Brawijaya melalui sistem BRON, betul ya? Betul. Menjadi bukti penerapan teknologi. Nah ini adalah catatannya dari sumber yang kita masukkan. Ini pun kita bisa jadikan catatan, kita save notes, dia akan masuk ke sini. Nah kita bisa tanya lagi sama dia nih. Bahkan ada suggesting question di sini. Bagaimana sih fitur AI Gemini membantu efisiensi kerja misalnya, atau jelaskan peran sarana AI dalam kolaborasi. Ini deh saya ambil ini. Terus spesifiknya apa saja fitur interaktif terbaru di Workspace. Oke, saya ambil ini. Dia akan menjelaskan. Nah, muncullah catatan baru. Betul? Di catatan baru ini sarana AI sebagai mitra lokal strategis bla bla bla. Masa iya sih? Dari mana kok bisa? Nah, di sini ada angka-angka kecil lihat. Ini adalah referensi dari mana? Sumber di sini. Ayo yang mau skripsi, yang mau ngambil tesis. Wow, berarti bukan hanya kemudian efisien tapi juga tetap ada verifikasi ya Kak untuk referensinya. This is your tutor. Jadi kita membuat sesuatu tidak asal nyablak karena ada dasarnya di sini. Dasarnya dari mana? Sumber valid yang sudah kita masukkan. Gitu kan. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah, ini kita bisa save note juga, kita bisa jadikan catatan. Ini misalnya kita jadikan catatan. Oke. Nah, setelah jadi catatan,
catatan-catatan kita ini juga bisa kita jadikan tambahan sumber, convert all notes to the source. Fungsinya untuk apa sih Kak? Kenapa catatan? Nah kan sudah ada catatan yang lebih simple, yang seperti yang kita mau kan istilahnya. Betul, Udah betul. masukin aja. Nah nanti sumber-sumber yang lain itu bisa kita kurangi untuk mengurangi bias atau mengurangi overlapping gitu. Kalau kita mau bikin sesuatu, apa aja yang bisa kita bikin? Yang paling saya senang adalah mind map. Mind map, oke. Oke. Wow. Berarti ini dibuat seperti diagram begitu ya? Yes. Setelah mind map tadi mau bikin apa? Reporting kan? Iya, reporting. Reporting berupa apa? Mau berupa blog, berupa create your own sesuai dengan gaya bahasamu, apakah berupa briefing, berupa study guide, atau bahkan berupa implementasi strategik and so on. You can choose it. Oke. Bahkan notebook LM juga memberikan pilihan atau opsi format begitu ya? Yes. Kita mau bikin format apa nih? Mau dibikin apa sih? Kita mau bikin press release untuk media partner kita begitu. Berarti Briefing. konsepnya adalah briefing ya. Briefing, kita pakai briefing docs. Oke, bahasanya Indonesia. Lalu boleh kamu input mau spesifik yang mana. Itu bisa kamu masukkan lagi di sini sebagai prompt kamu. Ini kita pakai yang default Iya, aja ya yang biar default cepat. aja. Oke, ini yang default. Nah, mind map kita sudah jadi nih. Nah, this is it. Wow. Inovasi Gemini AI dalam Google Workspace for Education. Ada apa saja di sini? Google Classroom. Google Classroom untuk apa sih? Ceret. Sebagai asisten guru Gemini, dan ini pasti kita bisa coba lagi. Untuk apa? Untuk bikin rencana otomatis, pembuatan kuis, penyesuaian teks. Seperti apa sih rencana pembelajarannya? Kamu akan langsung diarahkan Betul. ke sumber. Cocok kan? Iya. Pasti kamu senang karena dia akan bisa menjadi teman tutor kamu dalam Betul. belajar. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa nanti kalau sudah mencoba notebook LM juga akan senang nih untuk belajar. Intinya dalam struktur berpikirnya lebih sistematis dan terbantu sekali lah. Yes, bahkan kita bisa bikin audio overview. Nih misalkan brief ya, untuk brief. Oke, kita generate saja untuk briefnya. Kita bisa buat slide deck. Kita bisa buat video overview. Wow. Bahkan bisa buat video. Iya, ini video overview misalkan brief kan. Mau temanya apa? Whiteboard kah, kawaii, anime. Biasanya kalau untuk ini anime lah ya. Wibu-wibu nih kayaknya. Aku wibu-wibu anak 1. Oke. Nah, ini laporan briefingnya udah jadi Kak. Nih, laporan briefing, ringkasan eksekutif. Nah, ini kan bla 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 bla. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kita kan mau edit nih. Iya. Atau mau share. Betul. Caranya gimana? Di copy paste. Tapi di copy paste-nya di yang satu ekosistem dengan kita. Yaitu di mana? Di Google Docs. Oh, di Google Docs. Yes, di sini di Google Docs. Saya tunjukkan bedanya antara Google Docs dengan yang kamu pakai biasanya. Ini ya, kalau pakai Google Docs, kamu dari AI-nya kita pakai Google Doc, kita paste. Oke, kita jadi tahu ya. Dan rapi. Poin-poinnya dan rapi. Bagaimana? Betul. Apakah mau share ke kamu ini nanti bisa kamu jadikan sebagai sumber? Wow, menarik sekali nih Kak. Dan apa namanya, seperti ilmu baru begitu ya. Dan saya yakin teman UB setelah menonton tayangan ini juga semakin akan mengulik-ngulik lebih jauh apa saja sih yang hadir atau yang diberikan oleh Google, terutama kalau Anda itu menggunakan domain dari suatu institusi tertentu. Iya. Begitu ya. Kak, terakhir nih, saya ingin tahu dari Kak Ros mungkin. Karena Kak Ros itu kan orang dalamnya Google. Ada nggak sih bocoran kira-kira fitur atau layanan baru gitu yang akan diberikan oleh Google untuk menunjang mahasiswa, dosen begitu dalam belajar atau dalam bekerja begitu Kak? Lebih ke kurikulumnya kayaknya ya. Kurikulum. Ini belum, harusnya belum Ini boleh ya. rilis, tapi nggak apa-apa lah ya. Supaya mahasiswa-mahasiswa di Brawijaya ini makin semangat. Jadi kita akan berikan, karena Brawijaya itu sebagai pengguna workspace terbesar, dan untuk EduPlus ya, otomatis kita nggak akan tutup mata, kita akan berikan beasiswa itu di cloud computing curriculum untuk for your career path, guys. Nah, nanti tunggu aja tanggal mainnya karena kita masih berkoordinasi. Nanti biar kampus saja yang share itu, karena kami sudah share kok ke kampus, ke UB, dan mereka secara technically mereka setuju gitu. Nah, tadi Ditunggu ya. aja. Teman UB akan ada beasiswa di Cloud Computing Curriculum. Cloud Computing Curriculum. Cloud Computing Curriculum. Jadi ini skill-skill yang berkaitan dengan cloud computing. Jadi apapun jurusan kalian, kalau kalian tertarik misalkan kayak ke digital analysis, kemudian bisa ke cyber security, bisa juga ke AI development,
Ini apakah untuk mahasiswa saja? Mungkin untuk dosen-dosennya ini apakah tidak diberikan? Sayangnya ini untuk mahasiswa dulu ya. Wah, berarti buat Anda teman UB, mahasiswa Universitas Brawijaya itu punya privilege yang sangat besar. Betul. Nantikan beasiswa di Cloud Computing Curriculum dari Google Indonesia. Betul. Ada yang lain mungkin Kak? Apalagi? Atau apa nih pesan untuk Kak Ros nih? Untuk mahasiswa agar dalam penggunaannya menggunakan Google itu tetap aman, nyaman, kemudian memudahkan dalam berkuliah. Gitu. Dalam berkuliah ya, yang pasti yang pertama teman-teman gunakanlah khususnya storage ya, itu secara bijak, secara wise. Jangan disinkronkan dengan Gmail pribadinya karena itu akan sangat mengganggu storage domain kampus gitu. Dan jangan salah, admin itu bisa melihat loh, kalian tuh nyimpan apa aja di situ. Dan ketika itu ada di luar dari konteks pendidikan, akun kalian akan suspend, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah secure sudah jangan diragukan lagi, udah pasti secure, tapi tetap lakukan itu tadi ya, verifikasi 2 langkah, bila perlu tambahkan authenticator untuk lebih nyamannya aja gitu. Dan jangan pernah menggunakan domain kampus itu untuk terkoneksi atau terintegrate dengan layanan komersial, tidak untuk aplikasi Orange, tidak untuk your social media, no. Walaupun aku tahu itu tingkat keamanannya tinggi, tetapi itu penggunaannya tidak untuk itu. Gitu. Oke. Yang jelas gunakan email domain teman UB hanya khusus untuk menunjang pendidikan saja. Betul. Kalau ingin menggunakan untuk entertainment, gunakanlah email pribadi saja. Begitu ya. Baik, terima kasih Kak Ros atas penjelasannya hari ini untuk Google for Education. Baik, teman UB yang sedang menyaksikan podcast atau Bonsai on Podcast di sore hari ini, kita telah mendengarkan berbagai informasi terbaru maupun informasi up to date dari Google Indonesia, dari Kak Ros, begitu ya. Kalau saya rangkumkan sedikit saja, kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana Google memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan juga seluruh sivitas akademika untuk menunjang pendidikan, pengajaran, ataupun dalam manajemen perkantoran. Dan juga kalau teman UB ingin belajar bagaimana menjaga datanya, bisa ketik aja kurikulum tangkas berinternet begitu. Meskipun ini untuk anak SD begitu ya, tapi saya yakin pengetahuannya akan masih relate untuk teman-teman UB begitu. Juga kita sudah berbicara mengenai notebook LM, fitur workspace yang kemudian sangat menunjang sekali untuk Anda teman UB dan seluruh sivitas akademika, bukan hanya dalam berkuliah tapi juga bekerja. Dan yang terbaru yang akan launching, saya tidak tahu launchingnya kapan, tapi sudah di-spill tadi oleh Google Indonesia bahwa akan ada beasiswa di Cloud Computing Curriculum khusus untuk mahasiswa Universitas Brawijaya. Yang aktif ya, yang cuti enggak? Nah, yang aktif begitu ya. Jadi tolong dinantikan beasiswanya dan silakan daftar karena itu adalah kesempatan emas bagi Anda untuk belajar apa saja sih skill terbaru di dunia digital. Baik, sekian episode Bonsai on Podcast hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode Bonsai on Podcast di lain waktu. Terima kasih, saya Mega Anissa dan juga Kak Ros. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas teman UB. Bye.